Mengikuti Yesus. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambungnya lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu hal yang jarang dipikirkan oleh umat Katolik adalah apa yang diinginkan Yesus terhadap pengikutnya. Yesus memberi pengikutnya kebebasan memilih mau sampai tingkat keimanan yang mana untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam homilinya, Romo Hadirudi mengatakan, dalam kursus ada tingkat dasar, menengah, dan lanjut. Demikian pula dalam tingkat keimanan seseorang. Bagi yang tingkat dasar, pergi ke gereja, berdoa, baca kitab suci dengan baik, serta melaksanakan 10 perintah Allah. Di antaranya tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengurangi hak orang,
menghormati ayah dan ibu. Pada tingkat menengah, jika seorang melakukan apa yang dikehendaki Yesus, yaitu dapat melihatnya dalam diri sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan, sehingga mampu mengasihi dan menolong sesama seperti untuk Yesus sendiri. Sedangkan pada tingkat lanjut, seperti perkataan Yesus pada orang yang datang kepadanya dalam bacaan Injil hari ini, yaitu pergi menjual serta memberikan seluruh miliknya kepada orang miskin, lalu mengikutinya. Banyak orang yang takut kehilangan hartanya sehingga tidak berani mengikuti Yesus. Yang dimaksud Yesus adalah melepaskan keterikatan dan keinginan yang tidak teratur terhadap hal-hal yang bersifat duniawi yang dapat menghambat kita untuk mengikuti Yesus. Kelepasan bukan berarti tidak boleh memiliki apa-apa, melainkan hati dan kehendaknya yang tidak terikat. Yesus berkata bahwa setiap orang yang meninggalkan segalanya demi mengikuti Dia, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Ayub yang kehilangan segalanya dipulihkan kembali lebih dari sebelumnya. Mungkin kita tidak sampai menerima seperti Ayub. Akan tetapi, dengan setia mengikuti Yesus, kita memperoleh harapan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, serta kelak akan menerima hidup yang kekal bersamanya. Tingkat keimanan mana yang akan kita pilih dalam mengikut Yesus? Apakah Yesus menghendaki umatnya mencapai tingkat keimanan tertentu dalam mengikutinya? Yesus tidak menetapkan harus sampai di mana. Semua tergantung pilihan kita. Ia selalu menghendaki anak-anaknya yang hilang dapat bertobat dan kembali kepadanya. Mari kita melanjutkan karyanya dengan mewartakan Injil melalui perkataan dan perbuatan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui kemampuan kami dalam mengikutimu dan menjadi umat-Mu. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar beroleh hidup yang kekal. Amin.